Kalau dari dunia sepak bola, bintang Juventus Cristiano Ronaldo masih harus hadapi dugaan kasus pemerkosaan yang melibatkannya 2009 silam di Las Vegas. Jadi Ronaldo diminta kepolisian Las Vegas untuk menyerahkan sampel DNA untuk kepentingan investigasi. Ya, kasus dugaan pemerkosaan yang menyeret bintang Portugal Cristiano Ronaldo terus berlanjut. Kepolisian Las Vegas meminta izin untuk mendapat sampel DNA CR7 dengan mengontak pihak berwenang Italia karena Ronaldo saat ini lagi bermain di Juventus. Nah, kalau dari pihak kuasa hukum Ronaldo menganggap langkah ini bagian dari prosedur standar kepolisian dalam proses investigasi. Setelah kasus ini mencuat lagi, Cristiano Ronaldo menegaskan bahwa ia tidak melakukan tindakan yang disangkakan kepadanya ini. Nah, dugaan pemerkosaan oleh Ronaldo terhadap seorang wanita asal Amerika yaitu Catherine Mayorga terjadi 2009 di Las Vegas, Amerika Serikat. Nah, kabarnya kasus ini sudah ditutup tahun 2010 dengan kesepakatan damai nih. Dan pihak Ronaldo juga memberi uang $375.000 Amerika Serikat atau sekitar 5 miliar rupiah agar tidak melanjutkan ke proses hukum. Namun tahun lalu kepolisian Las Vegas melanjutkan investigasi kasus ini setelah Catherine melaporkan ke polisi. Nah, selanjutnya tanpa dua striker andalan Lionel Messi dan Luis Suarez, Barcelona menyerah 1-2 saat bertamu ke markas Levante di leg pertama babak 16 besar Copa del Rey. Jadi tuan rumah Levante ini bahkan bisa membuka keunggulan lebih dulu lewat Eric Kabako saat laga baru berjalan 4 menit saja. Ini cukup spesial karena jadi gol perdana bek 23 tahun ini sejak berseragam Levante. Anak asuhan Paco Lopez ini kembali menambah keunggulan di menit ke-18. Kali ini lewat pemain pinjaman dari rival mereka Real Madrid yakni Borja Mayoral ya. Mayoral ini jadi mantan pemain Madrid keempat yang bisa mencetak gol ke gawang Barca di semua kompetisi musim ini setelah Pablo Sarabia, Ezequiel Garay, Sergio Canales. Nah, kebobolan 2 gol di babak pertama di ajang Copa del Rey ini juga jadi pertama kalinya buat Barca sejak Januari 2017 lalu saat lawan Athletic Bilbao. Sementara La Blaugrana hanya bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-85 lewat eksekusi penalti Filipe Coutinho. Dan kekalahan ini juga jadi rekor buruk tersendiri untuk pelatih mereka Ernesto Valverde karena sejak melatih Barca, ini jadi yang kedua kalinya ia menerima kekalahan di Ciutat de Valencia markas Levante. Tapi masih ada leg kedua yang akan dimainkan di Camp Nou tanggal 18 Januari mendatang. Walaupun kalah di laga ini, tapi setidaknya El Barca punya satu modal penting yaitu gol tandang. Nah, selanjutnya kalau bahas Barcelona, sejak Messi hingga sekarang, Barca seolah kesulitan memoles berlian baru di lini serang dari akademi mereka. Yang teranyar adalah nasib bintang muda mereka, Munir El Haddadi, yang masa depannya di Camp Nou ada di ujung tanduk. Berstatus jebolan akademi terkenal La Masia dan juga pernah dilabeli wonderkid, sosok penyerang muda Barcelona Munir El Haddadi justru bernasib sial di awal tahun 2019 ini. Dalam 2 laga beruntun, Ernesto Valverde tidak menyertakan nama Munir ke dalam skuad Barca untuk 2 laga terakhir La Liga saat berhadapan dengan Celta Vigo serta Getafe. Bahkan dalam beberapa laporan media Spanyol, nama Munir memang sudah tidak akan menjadi prioritas Valverde di sisa musim 2018-2019. Hilangnya nama Munir dari skuad utama El Barca semakin menegaskan jika mereka sulit mencari pemain depan berkualitas yang berasal dari Akademi La Masia. Munir sendiri merupakan pemain depan alumni La Masia terakhir di skuad Barca saat ini. Fakta tersebut membuktikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Barcelona gagal menelurkan penyerang berkualitas dari akademinya. Beberapa pemain yang sempat dianggap berpotensi justru tak mampu bertahan di tim utama. Contoh paling banyak dibahas ialah Bojan Krkic. Pemain yang sempat menjadi top skor La Masia ini sempat bermain bagus di akhir era Frank Rijkaard dengan mencetak 10 gol. Setelahnya, Bojan justru menjadi penghangat bangku cadangan di era Pep Guardiola. Setelah keluar dari Barca pun penampilan Bojan tidak terlalu mentereng dan justru berpindah-pindah klub dalam 8 musim terakhir. Sejak tahun 2011, pemain berdarah Serbia ini telah membela 8 klub di berbagai liga Eropa. Musim ini ia membela Stoke City dan baru bermain 477 menit di 15 pertandingan dengan hanya mencetak 1 gol saja. Kemudian ada nama Giovanni Dos Santos. Sama seperti Bojan, Giovanni mencatat debut di era Rijkaard dan justru tidak tampilkan performa gemilang ketika Pep datang. Walaupun sempat sulit beradaptasi bersama beberapa klub seperti Tottenham Hotspur, Galatasaray, dan Villarreal, namun saat ini Giovanni bisa berkembang di Amerika Serikat bersama LA Galaxy. Sejak 2015-2016, ia telah catat 88 kali bermain dengan mencetak 28 gol. Kontraknya bersama LA Galaxy masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2019 mendatang.
Selanjutnya, nama Gerard Deulofeu juga sempat menjadi harapan dari akademi, namun kembali gagal bertahan dalam waktu yang lama di Barcelona. Setelah mendapat panggilan di tim utama saat era Luis Enrique 2014 silam, Deulofeu justru gagal berkembang dalam skema Enrique dan membuatnya harus pergi keluar Camp Nou. Ia pun juga sempat kembali saat Ernesto Valverde menjabat di kursi pelatih tahun 2017 lalu. Tapi lagi-lagi Deulofeu kembali gagal beradaptasi dengan skema sang pelatih dan menjadi penghangat bangku cadangan. Saat ini, Deulofeu sendiri telah dikontrak permanen oleh Watford hingga musim panas 2020 mendatang. Selain ketiga nama di atas, masih ada beberapa nama lain seperti Sandro Ramirez yang saat ini bersama Real Sociedad, Christian Theo yang menjadi andalan bersama Real Betis, dan kisah mengenaskan terjadi bagi Isak Cuenca yang saat ini tidak memiliki klub sama sekali. Kisah pengecualian hanya dicatat Pedro Rodriguez yang telah terlebih dahulu catatan sukses bersama Barca terutama di era Pep Guardiola. Sama Blaugrana, ia menyumbangkan berbagai gelar prestisius termasuk treble winners di musim 2008-2009. Selama berkostum Barca, ia tercatat lesakan 99 gol sebelum bergabung bersama Chelsea di tahun 2015 untuk mencari tantangan baru. Artinya, sejak era Messi tidak ada lagi penyerang yang mampu mengharumkan Akademi La Masia selain Pedro. Fenomena ini pun disinyalir salah satunya dipengaruhi ketergantungan terhadap Messi yang sangat besar. Dengan usia Messi yang telah menginjak 31 tahun, Barcelona harus segera temukan pelapis padan untuk sang mega bintang sebelum El Messi pensiun atau bahkan pindah dari Barcelona. Alright, habis ini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait kondisi Barcelona. Usai jeda tetap di Net24. Alright, terima kasih Anda masih menyaksikan Net24 dan malam ini ada yang berbeda karena udah kedatangan tamu expert sepak bola handal kece pastinya Sabtu hari. Selamat malam Mas. Malam. Oke, kita akan membahas Barcelona. Ini yang lagi hangat ya. Tanpa Lionel Messi, tanpa Suarez. Kalah Barcelona lawan Levante. Ini sampai kapan tergantungan Barcelona tanpa Messi dan kenapa sulit menang nih Barcelona tanpa Messi dan Suarez? Kalau ngeliat di pertandingan itu sendiri sih sebetulnya memang butuh rotasi kan. Kalau kita lihat Barcelona habis-habisan terus-terusan, tetapi akhirnya kehabisan bensin di tengah jalan. Itu kan terjadi di musim kemarin. Ketika mereka justru mengincar Liga Champions, tapi mereka gagal ketika mereka sudah kelelahan pasukan intinya. Ini tidak ingin diulang, makanya Valverde melakukan rotasi. Rotasinya cuman agak gila-gilaan juga ketika hanya ada dua pemain bisa dibilang intinya juga Semedo, satu lagi Busquets. Cuman ada dua pemain yang bisa dikatakan betul-betul inti, sehingga agak sedikit merusak ritme permainan mereka secara overall. Dan kalau kita nyambung apa yang dikatakan Niko tadi, mereka tanpa Messi, saya rasa pertanyaan ini sudah mungkin 5-6 tahun ke belakang selalu didengungkan oleh publik. Messi atau Barcelona selalu ketergantungan pada seorang Lionel Messi. Tetapi ketika Messi masih bisa memberikan kontribusinya, saya rasa tidak ada masalah selama ini. Paling tidak kehadiran Messi selalu bisa memberikan sebuah hal yang magis buat Barcelona ketika mereka selalu bisa memenangi pertandingan dengan daya magis yang bisa dikeluarkan oleh Lionel Messi. Cuman sampai kapan Messi akan memberikan kontribusinya seperti itu? Kalau menurut saya mungkin sisa 2 tahun lagi Messi betul-betul akan habis. Ketika dia sudah berusia 33 tahun, mungkin masuk ke 34, saya rasa sudah waktunya bagi dia juga. Ketika dia sudah memaksakan diri untuk terus berada di Barcelona, tapi sudah tidak bisa berkembang dari sisi permainan, sudah begitu-begitu aja. Barcelona pun sudah tidak bisa mendapatkan gelar dengan hanya bergantung pada seorang Lionel Messi. Saya rasa sudah saatnya dia mundur dari Barcelona ataupun dari timnas Argentina. Salah satu dia harus memilih konsentrasi di satu sisi. Tapi kalau di Barcelona sendiri, saya melihat mungkin 2 sampai maksimal 3 tahun Messi berada di Barcelona, dan itu adalah saat dimana Barcelona betul-betul harus mencari membiasakan diri tanpa permainan, bukan mencari pengganti Messi, tetapi permainan yang dihadirkan tanpa seorang Lionel Messi. Bagaimana mereka membuat sebuah permainan juga mencari pemain yang menggantikan Messi secara permainan, saya rasa tidak akan bisa. Betul. Itu kan seperti menggantikan Xavi pada waktu itu, mereka tidak ada penggantinya. Akhirnya Messi yang dipaksakan bermain seperti seorang Xavi Hernandez. Dia menjadi seorang playmaker, dia menjadi seorang yang bisa mengubah gaya permainan, bisa memberikan visi, bisa memberikan umpan-umpan kepada rekan-rekannya. Dia tidak menjadi goal getter lagi seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi saya rasa kalau ini tidak dilakukan oleh Barcelona, ketika mereka tidak bisa membentuk sebuah permainan baru tanpa kehadiran seorang Messi, tanpa sebuah bentuk permainan yang saya rasa akan mengubah permainan Barcelona secara overall, ini akan menjadi masalah bagi Barcelona. Jadi harus terbiasa nanti sekitar 2 atau 3 tahun ke depan nanti. Nah, ada satu nama lagi nih selain Messi, yaitu Philippe Coutinho. Dibeli dari Liverpool 130 juta euro. Ini harganya nggak tanggung-tanggung ya, mahal sekali. Tapi kontribusi ini sangat minim. Di 4 laga terakhir dia boleh bermain hampir di bawah 25 menit.
So far nih permainannya memang tidak cocok dengan gaya Barcelona atau tidak sesuai dengan taktik dari Valverde atau di mana memang posisi terbaik dari Coutinho ini? Kalau melihat Coutinho sebetulnya kan dia dihadirkan untuk bisa menjadi pengganti Iniesta di belakang. Nah, ketika Iniesta sudah hilang, sebetulnya sosok Coutinho yang menjadi pemain yang paling kreatif yang dimiliki Barcelona itu hadir dalam sosok Coutinho. Cuman ketika dia dipasangkan di lini tengah, justru gaya permainannya tidak bisa berkembang, tidak bisa mengalirkan bola sebagaimana yang diinginkan oleh pelatih Barcelona. Jadi makanya dia kadang-kadang didorong ke depan sebagai salah satu trisula di depan. Di situ permainannya mungkin yang paling cocok dengan Barcelona. Cuman kan tidak bisa menutup apa yang diinginkan di lini tengah. Makanya kenapa itu Arthur sekarang yang lebih sering bermain karena gaya permainannya yang lebih mirip dengan seorang Xavi Hernandez. Dan saya rasa kalau harapannya seorang Coutinho akan bermain seperti Xavi dalam sisi permainan, dia bisa memberikan umpan-umpan pada rekan-rekannya, dia bisa memecah kebuntuan, dia bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya. Saya rasa ini bukan seorang Coutinho yang bisa bermain seperti itu di Barcelona. Jadi ketika diharapkan bermain di lini tengah menggantikan seorang Xavi ataupun Iniesta, saya rasa ini tidak bisa dihadirkan oleh Coutinho. Jadi Makanya sebaiknya di mana bermain? dalam 3 trisula di depan, saya rasa Messi, Coutinho, dan juga Luis Suarez itu mungkin komposisi yang paling bagus, yang paling ideal yang bisa dimainkan oleh seorang Coutinho. Cuman kalau melihat Coutinho, bukan hanya dia tidak bisa memberikan sisi terbaik, tetapi dia tidak bisa bermain secara optimal di setiap pertandingannya. Saya rasa ini yang menjadi masalah utama bagi Philip. Jadi penyebabnya Coutinho sendiri nih, bukan dari sisi permainan. Saya rasa dia ketika bermain di Liverpool, dia menjadi pemain yang ada di salah satu di terdepan. Ketika di Barcelona, dia bisa menjadi pemain yang di tengah, dia bisa menjadi pemain di depan, dimanapun dia bisa bermain. Sebetulnya kalau dia bisa mempertahankan ritme di setiap pertandingannya, saya rasa tidak ada masalah bagi Coutinho untuk bisa terus bermain secara reguler. Tapi ini tidak bisa ditunjukkan oleh Coutinho. Digantikan oleh Dembele bisa bermain lebih bagus. Dibandingkan Coutinho. Makanya belakangan kenapa Dembele yang lebih sering dimainkan ketimbang Philippe Coutinho. Oke, jangan-jangan nanti Coutinho bakal dijual nih. Pengganti sudah siap dari Chelsea, sepertinya sudah ada kabar ya. Jadi Willian akan didatangkan dan menjual Coutinho. Tapi kita bukan membicarakan Coutinho bagaimana nanti ke depannya. Ada satu lagi pemain yang digadang-gadang bakal bersinar ya, yaitu Munir El Haddadi. Gagal di timnas Spanyol juga, gagal membela Maroko. Ini sebenarnya ada masalah apa dengan Munir sendiri? Apakah memang kesulitan untuk menembus bayang-bayang dari Messi dan Suarez sejauh ini di lini depan? Iya, ketika di Barcelona musim kemarin bermain bersama Valverde kan mereka bermain dengan formasi 4-4-2. 4-4-2 di depannya sudah pasti Messi dan juga Suarez. Otomatis sulit bagi seorang pemain apalagi sekelas Munir El Haddadi yang tidak bisa tampil optimal setiap pekannya. Dia dimainkan di menembus untuk menjadi salah satu trisula di depan. Ketika permainan berubah menjadi 4-3-3, dia juga tidak bisa menjadi pemain yang seperti itu. Cuman kalau saya lihat memang yang menjadi masalah bagi Barcelona dan juga La Masia-nya adalah memang lini depan mereka dihuni pemain-pemain yang saya rasa dari akademi mereka tidak akan bisa masuk ke sulit menyaingi trisula saat ini ya. Betul, ketika mereka memunculkan pemain-pemain seperti Cristian Tello sebelumnya, Bojan Kirkic, mereka punya Ibra di situ. Mereka punya habis itu pernah ada David Villa juga ada di situ. Lalu kemarin juga ada Neymar di situ. Ada 3 pemain yang sama sekali tidak bisa tersentuh sehingga tidak bisa memberikan ruang bagi pemain-pemain tersebut. Bukannya mereka buruk, ketika mereka bermain di tim-tim lain, mereka bisa menunjukkan kualitasnya. Cuman ketika bermain di Barcelona, tuntutannya adalah mereka harus tampil selalu bagus di setiap pertandingan. Mereka selalu diberi kesempatan, bukan tidak diberikan kesempatan. Valverde di musim ini memberikan kesempatan bagi 28 pemain. Dia sudah memainkan 28 pemain, berarti ada pemain-pemain dari akademinya banyak yang dimainkan. Tetapi tidak bisa menembus tim inti ketika di depannya masih ada pemain-pemain yang kualitas bintangnya lebih bagus, secara kontribusi juga lebih bagus. Jadi saya rasa mereka memang tidak punya tempat di tim inti Barcelona saat ini. Bukannya mereka jelek, bukannya mereka tidak bisa memberikan kontribusi, cuman untuk Barcelona memang bukan menjadi tempat mereka. Jadi keputusan dari Munir ini untuk hijrah di Barcelona di Januari ini tepat. Apakah harus menunggu nanti ketika Messi boleh bilang pensiun atau Suarez? Enggak lah, saya rasa mereka masih butuh jelas Messi dan juga Suarez. Dan mereka masih punya Dembele, mereka masih punya Coutinho, mereka masih punya Malcolm. Pemain-pemain yang secara kualitas saya rasa masih agak sedikit lebih bagus dibandingkan Munir. Mungkin ya Malcolm yang masih bisa bersaing lah bersama Munir. Cuman kalau kita lihat dari permainan secara overall yang bisa bermain dalam sebuah kesatuan yang tampil solid, mereka tampil kompak, saya rasa Munir tidak punya tempat di tim yang ini. Jadi mau nggak mau harus pindah ya. Tapi berbicara tentang masa depan nih, ada satu yang lagi perbincangan hangat juga,
Jadi masa depan dari Valverde dipertanyakan karena manajemen Barca sendiri tidak mau memperpanjang kontrak. Apalagi ada masalah dari manajemen sejauh ini? Enggak sih, sebetulnya manajemen mengatakan bahwa mereka masih mempercayakan Valverde. kapal mereka pada Valverde, dan Valverde masih membuktikan Barcelona berada di puncak klasmen dengan keunggulan yang cukup. Mereka bisa lolos di 16 besar Liga Champions. Jadi saya rasa langkah yang dibawa oleh Valverde, dan musim kemarin juga bisa menjuarai 2 gelar La Liga dan juga Copa del Rey. Saya rasa ini juga sebuah prestasi yang saya rasa tidak mudah juga dihadirkan oleh pelatih. Kita bicara Real Madrid, mereka berapa musim tidak bisa menjadi juara. Mungkin 2 musim terakhir mereka bisa 2 musim lalu mereka bisa menjadi juara. Cuman setelahnya kan semuanya dipegang oleh Barcelona. Jadi kalau kita lihat secara kualitas, sebetulnya Valverde masih cocok untuk menukangi Barcelona. Tapi dan ada para pemain pun mengatakan bahwa mereka masih cocok dengan gaya permainan Valverde. Rakitic mengatakan bahwa Valverde adalah pelatih terbaik yang bisa dimiliki oleh Barcelona saat ini. Dia mengerti gaya permainan. Ketika 4-3-3 tidak berjalan, dia bisa mengubah menjadi formasi 4-4-2, dan ini bisa mengubah gaya permainan dan bisa menghadirkan hasil yang optimal. Jadi saya rasa dia bisa menghadirkan hal-hal yang sebelumnya tidak dihadirkan oleh pelatih-pelatih yang selama ini menukangi Barcelona. Dia bisa mengubah sedikit filosofi, dia bisa menggandeng, merangkul para pemain bintang yang ada di ruang ganti. Jadi saya rasa sosok yang saat ini memang cocok menukangi Barcelona ya masih Valverde. Tapi Dede Cules, kantor publik Camp Nou sendiri kan mengatakan gaya kepelatihan sudah mulai nggak cocok nih, apalagi tanpa Messi juga kalah juga gitu. Apa memang benar sejauh ini dari bisikan-bisikan dari Dede Cules sendiri? Enggak sih, kalau saya rasa ya itu dari apa yang telah diberikan oleh Valverde, kemarin 2 gelar, di musim ini masih memimpin klasmen. Jadi sebetulnya kan apa yang dia lakukan bagi Barcelona, terlepas dari memang buruknya permainan Madrid, agak lambatnya permainan dari Atletico Madrid, lalu Sevilla juga agak sedikit sulit untuk berkembang di awal-awal. Jadi memang semuanya mengarah pada Barcelona berada di puncak klasmen. Cuman juga tidak bisa serta-merta mereka ada di puncak klasmen kalau tidak ditukangi oleh pelatih yang mengerti komposisi squad, mengerti bagaimana untuk melakukan rotasi, mengerti pemain-pemain mana yang harus digantikan di setiap posisinya, memunculkan Arthur sebagai pemain yang bisa dikatakan cukup bagus dari sisi permainan, lalu di belakang ada Lenglet yang juga bisa tampil bagus, rotasi antara Dembele dan juga Coutinho. Jadi saya rasa pelatih ini mengerti betul kapasitas yang dimiliki oleh Barcelona. Jadi intinya harus dipertahankan ya. Paling tidak sampai akhir musim dipertahankan. Kalau mendapatkan gelar, saya rasa ditambahkan 1 musim juga nggak masalah. Oke. Alright, thank you Mas Aryo atas penjelasannya cukup panjang ya, tapi sayangnya cuma 1 segmen aja, dan habis ini kita akan kembali ke informasi selanjutnya. Tapi terima kasih buat Mas Aryo yang kemarin datang di Net 24. Masih di Net 24, awal tahun 2019, Mohamed Salah sudah berhasil dapetin 2 pencapaian individu nih. Setelah sebelumnya menjadi African Footballer of the Year, kali ini Salah menangin penghargaan baru di kalangan atlet Arab. Jadi Salah ini baru aja menerima penghargaan sebagai Arab Athlete of the Year pada upacara penghargaan Mohammed bin Rashid Creative Sports Award yang ke-10 di Dubai pada Rabu kemarin ya. Penghargaan diberikan langsung oleh putra mahkota Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed. Selain Salah, ada juga nih penghargaan untuk pengusaha Uni Emirat Arab yang berkecimpung di Premier League, yaitu pemilik Manchester City, Khaldun Al-Mubarak, yang memenangkan Local Sport Personality. Wow. Jadi sebelumnya, Mohamed Salah baru juga menerima penghargaan sebagai pesepak bola terbaik Afrika. فخور جدا ان انا كسبت الجائزه دي. فخور جدا على كل القائمين عليها. مفيش كلام كتير ممكن اقوله، لكن سعيد جدا بالجوائز الفرديه عامه، ولما تبقى جائزه كبيره زي دي احب اشكر سمو المجدي محمد بن راشد على انه قائم على حاجه زي كده، بتساعد كل الرياضيين ان هم يتقدموا اكتر ويعلوا. Nah, yang satu ini juga nggak berhenti-berhenti bikin pencapaian. Jadi legenda hidup sepak bola Jepang Kazuyoshi Miura atau King Kazu juga masih belum menunjukin tanda-tanda ingin pensiun dari lapangan hijau. Dia baru aja memperpanjang kontrak klub J2 Yokohama FC di usia menjelang 52 tahun. Wow, banzai! Legenda hidup sepak bola Jepang Kazuyoshi Miura tampaknya belum mau berhenti beraksi di lapangan hijau. Pemain yang lebih dikenal dengan julukan King Kazu ini baru saja perpanjang kontraknya bersama klub J2 Yokohama FC di usia 51 tahun. Perpanjangan kontrak yang berdurasi 1 tahun ini membuat Kazu melanjutkan sebagai salah satu pesepak bola aktif tertua di dunia dengan total perjalanan 34 musim di level profesional. King Kazu yang akan genap berusia 52 tahun bulan depan memang merupakan ikon sepak bola Jepang selama beberapa abad terakhir.
Memulai karir profesionalnya sejak tahun 1982, Kazu bisa dibilang sebagai pemain Jepang pertama yang menjajal go internasional, di mana ia memulai karirnya dari negeri Samba bersama CA Juventus, Santos, hingga Coritiba, sebelum bermain di tanah kelahirannya Jepang. Namun tak hanya di Brazil, pemain yang berposisi sebagai striker ini juga pernah bermain di Eropa dan Australia bersama Genoa, Dinamo Zagreb, dan Sydney FC. Tak hanya di level klub, di level internasional sendiri Kazu juga memiliki perjalanan yang unik. Tak hanya membela timnas sepak bola Jepang pada periode 1990 hingga 2000, di tahun 2012 dirinya juga pernah bermain untuk timnas futsal Jepang di ajang FIFA Futsal World Cup. Meski hanya bertahan selama 1 tahun, namun Kazu berhasil mengemas 6 caps dengan torehan 1 gol. Selain Kazu, saat ini pesepak bola tertua yang masih aktif adalah mantan kiper timnas Mesir di Piala Dunia 2018 lalu, Issam El Hadary. Meski telah putuskan pensiun dari timnas Mesir, El Hadary saat ini masih bermain untuk klub profesional Mesir Islamili SC. Belum ada tanda-tanda pensiun dari kiper 45 tahun ini. Bahkan dirinya masih terikat kontrak hingga Juli 2019 mendatang. Sementara itu, untuk rekor pesepak bola tertua di dunia sendiri masih dipegang oleh pemain asal Uruguay, Robert Carmona. Nama Robert memang tidak setenar King Kazu dan El Hadary. Karena selain tidak pernah perkuat negaranya di level internasional, Robert juga hanya bermain di kasta bawah liga-liga profesional Uruguay, Amerika Serikat, dan Kanada. Meski demikian, dia masih tetap seorang pemain profesional menurut FIFA. Carmona sendiri tercatat masih bermain hingga di usia 56 tahun. Dari sepak bola kita beralih ke arena tenis. Petenis Andy Murray umumkan bahwa Australia Open kemungkinan besar jadi Grand Slam terakhir dalam karirnya. Karir Murray harus terhenti akibat cedera pinggul panjang yang tak ujung sembuh.